Welcome back to my channel. Halo, apa kabar semua nih? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, amin ya. Dan kali ini gue akan menceritakan nih mengenai kisah misteri Gedung Marabunta asal mula noni Belanda. Seperti apa kisah lengkapnya, gue akan membahasnya secara detail. Semarang nih menjadi salah satu kota yang menyimpan nilai sejarah yang sangat besar terkait perkembangan bangsa Indonesia ya, benar banget. Dan salah satu nih bukti dari peninggalan sejarah tersebut, banyak banget bangunan nih geng bekas pemerintahan Belanda yang ada di kota Semarang ini, seperti ada Puri Gede, Lawang Sewu, Gedung Marabunta, dan juga masih banyak lagi pastinya. Nah, kendati nilai sejarahnya yang bagus untuk dipelajari nih geng, ternyata ada juga nih beberapa tempat di Semarang yang kerap kali dikaitkan ya dengan cerita-cerita horor yang berkembang di masyarakat. Seperti cerita tentang keberadaan Lawang Sewu. Siapa sih yang nggak tahu bangunan Lawang Sewu tersebut? Bangunan nih yang terkenal akan suasana angker itu ya geng, sepertinya sudah diketahui publik. Selain itu nih, nggak kalah menyeramkan juga mengenai kisah horor yang menyelimuti Gedung Marabunta yang sudah berdiri nih sejak tahun 1854. Udah lama banget ya. Dan bangunan ini dengan nama awal Schlossburg ini menyimpan nih geng banyak kisah horor yang kelam dan juga berkaitan ya dengan masa penjajahan pemerintahan Belanda. Pada zaman dahulu nih, gedung yang berada di Jalan Cendrawasih, Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang ini ya merupakan sebuah pusat pertunjukan opera dulunya. Pemberian nama Marabunta ini nih geng diadaptasi dari nama salah satu spesies semut karnivora dari Afrika yang namanya Marabunta, artinya semut merah besar. Di Gedung Marabunta ya banyak banget nih cerita yang menyatakan sering melihat penampakan hantu noni Belanda. Memang banyak ya geng yang mengait-ngaitkan bahwa gedung ini nih adalah tempat kelahiran setan noni Belanda yang konon melegenda itu. Diceritakan noni Belanda nih yang sering mondar-mandir di cerita horor Indonesia diyakini nih geng bermula dari kisah seorang perempuan cantik pengisi opera di Gedung Marabunta. Ialah pemilik nama Putri Matahari. Konon kisah Putri Matahari ini adalah julukan ya geng dari kecantikannya yang sangat menyilaukan ribuan pasang mata yang menyaksikannya, dan setiap opera yang dibawakannya ini selalu menarik. Seiring perjalanan karirnya ya, Putri Matahari berhasil meluluhkan para tuan pimpinan pasukan Belanda. Singkat cerita ya, terusut bahwa Putri Matahari ini adalah mata-mata dari pasukan Jerman. Oleh karenanya ya geng, ia nih dijatuhi hukuman mati. Putri yang cantik tersebut nih akhirnya dieksekusi di gedung tersebut dengan cara digantung. Serem banget ya. Dan dari sinilah mulai nih geng banyak cerita masyarakat bahwa mereka nih melihat penampakan sosok Putri Matahari masih mementaskan opera. Itu tadi dia sedikit bahasan cerita nih mengenai kisah misteri Gedung Marabunta asal mula noni Belanda. Nantikan terus geng video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, silahkan diklik like, lonceng notifikasi, dan juga di subscribe ya. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah di dalam pengucapan kalimat atau ceritanya, mohon dikoreksi aja ya di kolom komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.